Bupati Tabalong, Dr. Andes Haji Anang Safiani MSI, membaca sejarah singkat Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Warjiah SAG. Pengatur atau perwira upacara, Kepala MTSN 10 Tabalong, Dr. Andes Haji Rahman Nur. Komandan upacara, Kepala MTS Ar-Raudah Tanta, Saidillah SPD. Penghibar bendera, siswa-siswi MAN 1 Tabalong. Pembawa Pancasila, Kepala MTSN 9 Tabalong, Haji Alhamahyu SAG. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kepala KUA Kecamatan Jaro, Muhammad Raihan Fuadi SAG. Pembaca doa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, Dr. Andes Kiai Haji Sabilar Rusdi. Paduan suara, Guru MTSN 4 Tabalong. Pembawa acara, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Fauzan Ahsani Hamdi SHI MM. Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 Kabupaten Tabalong, Selasa 3 Januari 2023, diawali dengan pembacaan sejarah singkat Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong diawali dengan terbentuknya Lembaga Inspeksi Pendidikan Agama Islam sekitar tahun 1967 dengan Kepala Haji Hasan Basri yang dijabat sampai dengan tahun 1969. Kemudian lembaga tersebut dijabat oleh Hamsan Mayasi sampai terbentuknya nomenklatur baru Dinas Pendidikan Agama Islam sekitar tahun 1970. Tenaga pengajar pada saat itu berjumlah lebih kurang 175 orang yang bertugas di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jumlah madrasah ibtidaiyah sebanyak 38 buah yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat atau organisasi. Di samping itu juga ada Lembaga Penerangan Agama Islam dengan Kepala Kenan dan Lembaga Urusan Agama Islam dengan Kepala Haji Abdurrahman, sekaligus menjabat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Tabalong yang dijabat selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Tabalong dijabat oleh Hasan Sajali Nur hingga tahun 1976. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, sehingga pada tanggal 28 Januari 2010 Departemen Agama berubah nama menjadi Kementerian Agama. Sejak berdiri tahun 1976 sampai sekarang, Kementerian Agama Kabupaten Tabalong telah dipimpin oleh 12 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong sebagai berikut. 1.
Dr. Andus Haji Yusuf Acil tahun 1976 sampai dengan 1982. 2. Dr. Andus Haji Masrun Amberi tahun 1982 sampai dengan 1986. 3. Haji Syamsul Bakri BA tahun 1986 sampai dengan 1997. 4. Dr. Andus Haji Hamadan Syah tahun 1997 sampai dengan 1998. 5. Dr. Andus Haji Ahmad Rashidi Kumar tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. 6. Dr. Andus Haji Zaini Naim tahun 2001 sampai dengan 2003. 7. Dr. Andus Haji Yazidi Haya tahun 2003 sampai dengan 2008. 8. Dr. Andus Haji Sabila Rusdi tahun 2008 sampai dengan 2010. 9. Haji Rusmadi SAG SPDI MM tahun 2012 sampai dengan 2014. 10. Dr. Andus Haji Mahrus MM tahun 2014 sampai dengan 2017. 11. Dr. Haji Taufik Rahman SAG MPD tahun 2017 sampai dengan Juni tahun 2022. 12. Haji Sahidul Bakri SAG MA bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang. Dalam upaya pencapaian visi misi lembaga dan berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Haji Sahidul Bakri SAG MA. Kepala Subbagian Tata Usaha, Haji Abdul Khairi SAG. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Dr. Randus Rizani. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Irfan Wahyuni STHI. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Haji Nabahan Mansuri SAG. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Haji Husni Tamrin. Kepala Seksi Bimas Islam, Haji Ahmad Surkati SAG MSI. Penyelenggara Zakat Wakaf, Makmun Bakhtiar ST. Penyelenggara Kristen masih kosong. Pejabat fungsional Analis Kebijakan Madya, Haji Yan Rahman SAG MM. Pejabat fungsional Analis Keuangan, Faujan Ahsani Hamdi SAMM. Pejabat fungsional Analis Kepegawaian, Haja Siti Hajar SAP. Pencapaian visi misi Kementerian Agama turut didukung oleh Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Tabalong yang terdiri dari 12 KUA Kecamatan, 12 Raudatul Atfal, 35 Madrasah Ibtidaiyah, 26 Madrasah Sanawiyah, 12 Madrasah Aliyah, 11 Pondok Pesantren, 76 lembaga pendidikan Al-Quran, dan 12 madrasah diniyah. Dengan jumlah aparatur sipil negara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 563 orang. Jumlah non-PNS PTT 201 orang. Jumlah non-PNS guru 740 orang. Penyuluh agama Islam non-PNS 98 orang. Penyuluh agama Kristen 4 orang. Dan penyuluh agama Hindu non-PNS 2 orang. Dengan total keseluruhan 1.608 orang. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Perhatian, seluruhnya siap.
Gerak! Inspektur upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Bapak, pada hari Amarapi Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77, Selasa, 3 Januari 2023, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Lawan kiri, jalan. Bang, formasi, jalan. Gerak.
Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Jalan di tempat. Gerak. Tunduk. Hormati. Jalan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Siap, siap banyak. Kembali belok kanan. Jalan. Jalan. Di tempat. Gerak. Lawan. Kanan. Maju. Jalan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Belok. Kanan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Hadirin sekalian, marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa. Semoga para arwah pahlawan dan khususnya para pendiri, pimpinan, dan semua keluarga besar Kementerian Agama yang telah berjuang dan telah gugur mendahului kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang masih hidup dapat melanjutkan perjuangan mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan dimohon duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia disampaikan oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tabalong beserta rekan-rekan unsur pimpinan daerah atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional. Yang kami hormati dan selalu kami banggakan Bapak-bapak Kepala Kantor Kementerian Agama pada masanya hadir bersama kita pada hari ini, Pak Samsul Bahri, Pak Yajidi, Pak Sabila. Alhamdulillah beliau bertiga ini masih sehat. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, dipanjangkan umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pimpinan perbankan dan pimpinan perusahaan yang berhadir. Yang kami hormati pimpinan organisasi, hadir Ketua PGRI, Ketua Basnas, Ketua FKUB, dan para pendeta dan pemuka agama lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati para kepala kantor urusan agama, tamu undangan, dan hadirin sekalian, khususnya peserta upacara yang saya banggakan. Sebelum membacakan pidato Menteri Agama, perkenankanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Tabalong menyampaikan ucapan selamat Hari Amal Bakti ke-77 yang kita peringati pada hari ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Tabalong, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Kepala Kantor Kementerian beserta jajarannya, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersentuhan
dengan dukungan dari Kementerian Agama beserta jajaran, alhamdulillah berhasil kita laksanakan. Kami juga ingin memberikan apresiasi karena di lingkungan Kementerian Agama telah terjadi perubahan, transformasi, tetapi semuanya mengarah ke hal yang positif. Termasuk yang kita saksikan tadi, anak-anak kita dari Madrasah Sanawiyah 11 Tabalong. 12. Berapa? 12. 12 ya? Tadi Kepala Kemenak nyebut 11. Berarti mau ngetes ya kan? Itu gambaran dari transformasi perubahan yang terjadi. Bayangkan, anak-anak Sanawiyah. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, kemajuan yang pesat di Kabupaten Tabalong ini ternyata diikuti oleh perubahan yang mendasar dari anak-anak kita. Dan alhamdulillah Kementerian Agama dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Nah, selanjutnya kami mohon dukungan agar pembangunan di Kabupaten Tabalong ini tetap berjalan dengan baik dan kita sama-sama menyongsong Tabalong sebagai Serambi Depan Kalimantan Selatan. Baik, selanjutnya perkenankanlah kami membacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Selasa 3 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, WD Dongtiang. Para pejabat eselon 1, 2, 3, 4 dan seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama dan peserta upacara yang berbahagia. Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru, namun bagi insan Kementerian Agama, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini Selasa 3 Januari, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-77. Kita diajak untuk mengenal memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946 lalu. Kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana kita kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan Hari Amal Bakti tahun ini, saya mengajak seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan Hari Amal Bakti ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu dalam peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama, kita gelorakan semangat transformasi layanan umat. Alhamdulillah, secara bertahap kita bersama itu mulai terwujud dan tampak hasilnya. Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah. Birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan. Salah satunya dengan kehadiran pusaka super aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragam inovasi digital terus dilakukan mulai pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi di level nasional dan internasional. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah
diakui dan diapresiasi oleh kementerian dan lembaga dan publik. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 yang lalu. Kita jaga prestasi di atas, dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 tahun ini, kita canangkan tagline kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial. Keluarga besar Kementerian Agama beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keberagaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan, dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat. Melalui peringatan Hari Amal Bakti ke-77 ini, mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan soliditas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu peserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 10.073 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan oleh Bapak Presiden, dan pada Hari Amal Bakti ke-77 ini, atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 936 orang, 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja aparatur sipil negara Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dan pelayan masyarakat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu, salam kebajikan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Persembahan lagu Mars Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu qadra wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka bihaqqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihil murtada wa ashabihil mujtaba wa man tabi'ahum ila yaumil jaza. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan kasih sayang, kehendak dan pertolongan-Mu, pada hari ini kami dapat mengikuti dan menyertai upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 tanggal 3 Januari 2023, seraya memohon doa dan munajat kehadirat-Mu, mengharap taufik dan hidayah-Mu, meminta karunia dan ridha-Mu. Semoga aktivitas ini dibukakan pintu berkah, sehingga melalui peringatan ini membangkitkan semangat pengabdian lebih meningkat, kerukunan umat tambah mantap, dan pada gilirannya Indonesia menjadi kuat dan hebat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi karunia, karuniakanlah kepada kami kekuatan dalam mengamalkan moderasi beragama dalam kehidupan beragama, supaya tercipta harmonisasi sesama anak bangsa, terwujud ketertiban pada umat beragama, terlindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama yang merupakan kunci kerukunan dan toleransi beragama, guna meneguhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi bimbingan, bimbinglah segenap jajaran aparatur pegawai Kementerian Agama dalam menjabarkan dan merealisasikan program dan kebijakan yang direncanakan, sehingga dapat dicapai sesuai dengan sasaran. Dan anugerahkanlah mereka agar menjadi susu pribadi yang bersih, inovatif, kreatif, yang penuh integritas dan profesionalitas, teladan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, kami sadar bahwa kami hidup dalam beragam budaya, suku, dan agama. Karena itu ya Allah, tunjukilah kami agar mampu dalam merawat dan menjaga kemajemukan umat sebagai pelupur inspirasi dalam menebar kedamaian dan kesejukan, pionir dalam mewujudkan kerukunan dan keharmonisan sesama pemeluk agama, suku, ras, dan antar golongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, sinarilah kami dan para pemimpin kami dengan nur cahayamu ya Ilahi. Bimbinglah langkah dan kerja kami ke jalan yang Engkau ridhai. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang Engkau cintai. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakoni, agar kami mendapatkan kebahagiaan di dunia kini dan di akhirat nanti. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam waj'alna ibadaka ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, Komandan. Siap, Komandan.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Para Inspektur Upacara, hormat! Siap! Tenang! Siap! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat! Siap! Iya. Banyak nih terlihat nyaman 22 juta. Namanya 3 ini. Aku. Bu ini. Bu ini. Kita balik deh. Oke, Pak. Ulang tahun.